Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pengobatan yang paling terbaik dalam menghadapi penyakit-penyakit hati, ya, seperti stres, ya, saraf misalnya, ya. Demikian juga mengobati penyakit-penyakit badan adalah kuatnya hati, ya. Qalbu itu kuat dan tidak tidak gelisah dan tidak terbawa dengan khayalan-khayalan, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan yang selalu menimpa qalbu seseorang, ya. Kalau orang terkena musibah, kemudian dia mulai pikir macam-macam, begini, terus banyak dia pikiran-pikiran masuk dalam qalbunya. Jangan dia terbawa. Hatinya harus kuat, harus beriman kepada takdir, harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Beriman bahwasanya semua keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Li'anna al-insan, kapan seorang pasrah dengan khayalan-khayalan yang masuk dalam dirinya, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, maka ini akan memunculkan dampak yang buruk, ya. Akan menimbulkan kekhawatiran, penyakit semakin parah, menimbulkan kemarahan, kegelisahan, ya. Sebab-sebab yang menimbulkan dia semakin bersedih, ya. Ini hendaknya dia hindari, jangan terbawa, ya. Ya. Begitu terkena sesuatu, aduh nanti begini. Kemudian dia biarkan hatinya terbawa dengan hayalan-hayalan tersebut. Ini kalau dia biarkan hatinya terbawa pada hayalan-hayalan tersebut, kekhawatiran yang berlebihan, maka akan menjerumuskan dia dalam kesedihan, kegelisahan, dan penyakit-penyakit hati akan menimpanya, bahkan akan berpengaruh pada tubuhnya, ya, dan akhirnya stres, ya, dan akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk, ya. Dan ini jelas, oleh karenanya tidak diragukan bahwasanya qalbu itu punya pengaruh terhadap kesehatan tubuh, ya. Rasulullah SAW sudah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Sungguhnya dalam diri seorang ada segumpal daging, itu qalbu. Jika dia baik maka baik yang lainnya, jika dia buruk maka buruk yang lainnya. Dan makanya pikiran itu punya pengaruh dalam kesehatan. Dokter-dokter pun mengatakan demikian. Bahwasanya seorang yang stres, terlalu banyak kekhawatiran pemikiran, akhirnya menimbulkan gulanya semakin cepat naik, kolesterolnya semakin tinggi, kemudian perjalanan metabolisme tidak lancar, akhirnya ini membuat dampak, menimbulkan penyakit hatinya dan menimbulkan penyakit badannya. Maka seorang harus menguatkan dirinya, menguatkan hatinya dengan tawakal kepada Allah, dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menghadapi musibah tersebut, ya, kalau dia sakit dia berobat, tanpa harus mikir nanti begini, terlalu banyak kekhawatiran. Tinggal ditingkatkan imannya. Apa yang dilakukan, yang penting dia sholat, yang ibadah. Saya waktu ngobrol sama ibu yang terkena kanker tersebut, saya bilang, apa yang ibu pikirkan? Kita ini khawatir, kita ngeri kalau kita meninggal, kalau kita lagi maksiat, kalau kita tidak bersolat kepada Allah, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kalau kita tidak berbakti pada suami, kita takut kita meninggal dalam kondisi demikian. Tapi kalau alhamdulillah kita solat, alhamdulillah kita berdoa, alhamdulillah kita maksudnya, alhamdulillah kita masih baca Quran, alhamdulillah kita tidak bermaksiat, alhamdulillah. Terus apa yang mau kita khawatirkan? Ya sudahlah, pasrah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan iman dan husnudzan kepada Allah dengan menyandarkan hati kepada Allah. Jangan terlalu pikir nanti begini. Itu yang membuat orang terkadang hancur, ya. Ya. Terutama wanita mudah sekali seperti itu. Ada masalah nanti begini. Kekhawatiran berlebih-lebih. Nangis melulu, sedih melulu. Bayangkan macam-macam, akhirnya suudzon kepada orang macam-macam. Ya, akhirnya dia sendiri menderita. Ketika dia menderita, kemudian penyakitnya semakin bertambah, dia jauh dari Allah. Seandainya dia larikan kepada Allah, kemudian dia berdoa, kemudian dia sholat malam, oke. Tapi banyak orang yang tatkala terkena masalah, kemudian pikirannya macam-macam, dan dia biarkan qalbunya mengalir bersama pikiran-pikiran tersebut, kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan, suudzon, dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya menghilangkan stres, dia nonton film lah, dia dengar musik lah, semakin parah. Oleh karenanya, di antara sebab utama agar seorang cepat sembuh, obat untuk penyakit hatinya, obat untuk stresnya, obat untuk kesedihannya, obat untuk kegelisahannya, jangan biarkan qalbu terbawa oleh pikiran-pikiran tersebut. Tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah, selesai. Apapun keputusan Allah, terima. Ya, maka ini sangat diperlukan. Wa mata ta'tamadal qalbu 'ala Allah wa tawakkal 'alaihi wa lam yastaslim lil awham wa la malakathu al khayalatu sayyi'ah
wa wathaqa billahi wa tama'a fi fadlihi indafat anhu bidzalikal humum wal gumum. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, kapan hati bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan dia tidak pasrah mengikuti auham, pikiran-pikiran, khayalan-khayalan tersebut, dan dia tidak dikuasai oleh khayalan-khayalannya yang buruk tersebut, dan dia percaya kepada Allah, dan dia berharap mendapatkan karunia Allah, maka akan pergi darinya kesedihan, kegelisahan tersebut. Wa zalat anhu katsirun minal asqam al-badani wal qalbiyah, dan niscaya akan hilang pula banyak penyakit-penyakit hatinya, penyakit-penyakit pikirannya, dan juga penyakit-penyakit badannya. Banyak orang yang kena penyakit-penyakit seperti gula atau penyakit berbahaya atau cancer, terkadang disuruh santai, disuruh dekat sama Allah, disuruh baca Quran, dan pengaruhnya ada, dampaknya ada. Dibuat suruh tenang, karena semakin stres dia penyakitnya semakin bereaksi. Wa hasalil qalbi minal quwwati wal insyirahi was sururi ma la yumkinu at-ta'biru anhu. Dan ketika dia bertawakal kepada Allah, maka hatinya akan semakin kuat, dadanya semakin lapang, yang tidak mungkin kita ungkapkan dengan kata-kata. Rahasianya apa? Tawakal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.